Salam sukses. Berita terbaru kali ini saya akan menyambung silang pendapat antara politikus senior Demokrat Johnson Sitindaun yang mengungkap bahwa alasan kuat yang mengakibatkan kekalahan kubu 03 adalah cuma hanya karena satu kata, yaitu karena kubu 03 underestimate terhadap Gibran yang dianggap masih lemah dalam pengalaman terutama hal kenegaraan, sehingga sangat disepelekan bahwa nanti dalam debat pasti akan dirujak habis oleh Profesor Mahfud dan Caimin. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Gibran memberikan sebuah kejutan yang luar biasa buat masyarakat Indonesia dengan memberikan penampilan yang sangat memukau dan akhirnya memenangkan dalam sesi debat Cawapres saat itu. Pernyataan Johnson ini juga diamini oleh lawan politiknya, yaitu politisi senior PDIP Ruhut Sitompul. Coba kita cek dulu videonya. Kita berdoa Hinca Panjaitan jadi menteri biar dia nanti di DPR baru dia rasakan. Kan dia kan bisa ngomong begini semua, kan dia belum duduk di sana. Nanti udah duduk di sana ya sorry aja bisa onani jiwa, bos. Karena itu aku berdoa nih, kita bertiga harus berdoa. Semoga Hinca jadi menteri nanti bersama AHY, Demokrat dapat 2, baru Tindaun di sana. Lebih cocok jadi sekjen PBB sebenarnya, Bang. Baru kita nonton beramai-ramai. Enggak semudah itu kok. Iya, Bang, tapi kenapa enggak semudah itu, apa maksudnya? Iya, maksudku kenapa enggak dilaporkan atau misalnya dulu ya, Bang. Kalau nggak setuju nih, walk out aja. Itu kan bisa kan, Bang? Misalnya atau memang di tim Abang merasa asur juga kan lawan Gibran ini rasa-rasa gampang menang ini kan. Iya. Kenapa enggak protes dari awal udah bilang Gibran lolos, Prabowo Gibran menang. Enggak, oke kan sekarang ini dipermasalahkan. Memang ada sebagian lawan kita kemarin baik di 01 atau 03 pikirannya yang seperti Pak Bang Ruhut. Kalau Gibran masuk menang. Jadi menang, tapi mayoritas mengatakan ini jadi beban. Apalagi waktu itu koalisi masyarakat sipil, profesor-profesor kampus semua keluar. Begini ini melanggar etika ini keluar lagi survei ada memang pada awal-awal tuh turun. Wah, habis itu mereka nggak lihat survei reboundnya. Udahlah, malahan kalau ini dibatalkan, Prabowo ganti calon wakil presiden Malah lebih kuat nanti. Itu makanya teman-teman lawyer, ya Bang mengasumsikan teman-teman gitu, lawyer 02 kemarin dalam hukum itu kan kalau kau tidak terima keputusan ini, maka kau tidak ikut kan. Sedangkan kalau kau ikut terlibat, misalnya contohnya dalam debat yang kau katakan calon wakil presiden ini nggak sah, tapi kau ikut, bahkan kau bertanya kepada dia, ikut berdebat dengan dia, artinya kau kan sudah dengan sendirinya mengakui keberadaan dia kan gitu. Sama kayak sebelum pertandingan itu sempat viral tuh, Bang, omongannya salah satu pendukungnya Pak Ganjar, Mas Butet. Apa namanya, profesor lawan anak kemarin anak kemarin sore dibandingkan dengan Mahfud, Mahfud gitu kan. Jadi mereka underestimate aja. Kalau aku enggak Bang. Kalau aku udah bilang menang, enggak bisa lah. Iya Bang. Sekarang buktinya kan nggak bisa terbukti semua. Padahal permainan itu kan seperti yang dikatakan di setting itu, benar itu semua. Bang, tapi kenapa nggak diprotes sama Mas Ganjar? Kenapa nggak diprotes dulu sama Pak Mahfud yang ahli hukum segala macam? Kalau merasa bahwa putusan ini salah dan kan cocok ini enggak, karena itu kita jangan lihat sepotong-sepotong seperti lihat anak gadis hanya kakinya atau rambutnya yang panjang. Lihat kronologisnya, karena kan ini kenapa dia pindah ke sana? Karena minta perpanjang atau 3 tahun COVID. Kan ini kan kalau yang kayak kalian bilang terjadi rusuh lah. Kan itu yang nggak mau. Tapi underestimate. Kalau aku nggak underestimate. Berarti memang ada yang underestimate di kubunya. Di mana aja? Seperti yang bilang tadi, di kasus Mas Butet itu. Itu kan suara ini kita pun belanya susah waktu itu. Karena asumsi awalnya memang benar lah. Wah, akan habis ini Gibran ini, Mas Gibran di debat dengan profesor. Akan hancur lebur kan, itu lebih kurang itu. Aduh, kita pun waktu itu pendukung Mas Gibran, jangan-jangan benar juga ini. Tiba-tiba luar biasa dari Mas Gibran. Jadi cuaca mayoritasnya kayak gitu, Bang. Tiba-tiba ya
Luar biasa penampilannya. Jadi dan underestimate-nya abang lihat di 0103 ada waktu itu. Enggak, media sosial itu semua begitu, isinya. itu faktanya kok. Bahkan beliau waktu salah sebut soal asam sulfat itu, Iya. waduh berminggu-minggu mereka kapitalisasi. Mas Hinton aja jadi Samsul. Inilah bukti kalau ini nanti akan kalah di debat. Tiba-tiba muncul ya kan, mirip Muhammad Ali lawan Foreman, ya. Di Zaire, semua orang mengatakan ini Foreman akan menang. Ternyata KO Foreman itu dia lawan Muhammad Ali kan gitu. Disaksikan oleh Mobutu Sese Seko. Abang contoh abang ini nggak relate sama Gen Z. Minimal kita ngerti bos. Ini betul. Kayak timnas sama Korea tadi malam. Apa? Nah, ya. Korea lawan Korsel sekarang. Underestimate ya kan? Jungle apa? Iya. Rumble. Hah? Rumble in the Jungle. Rumble in the Jungle. Ya dulu Rumble in the Jungle. Seumuran ini kan. Seumuran nyambung. Bang, tapi bener ini logikanya bener bang. Kok sekarang baru dipermasalahan seperti abang bilang itu kembali lagi ke pasal apa tadi putusan berapa 90? Enggak, maksud aku sih yang dissenting. Mestinya dia mulai berangkat dari situ. Ya, artinya kan abang juga merasa bahwa putusan 90 Iya. jadi yang keladi kan. Memang Yang itu biang keladinya kok. Itu biang keladinya kok, lain nggak ada. Nggak, tapi kenapa itu yang kemudian bahkan Sekarang kalau nggak tanya sama Jimli, ngapain kawan itu dipecat jadi 8 yang mestinya 9 hakim. Itu aja, memang itu kok biang kerok. Kawan mana bang? Hah? Kawan mana? Ketua MK. Oh kawan abang ya. Kan itu. Oh iya benar. Jadi memang ya itu karena memang underestimate aja bang. Iya, Makanya itu nggak underestimate digugat. aja. Abang mengakui itu. Iya. Salah satu kesalahan strateginya Mas Ganjar dan Mas Anies mungkin untuk Enggak, gugat itu. tim lawyernya lah. Kita anggap. Nah, Tim suksesnya kemarin ada faksi yang underestimate ini lagi. Iya. Dan itu cuaca mayoritasnya gitu bang ya, merasa bahwa Gibran ini akan membuat Prabowo Kita turun. debat soal Mas Gibran itu berbulan-bulan di TV. Iya, betul. Dan itu Khawatir. asumsinya akan memukul elektoralnya Prabowo Gibran. Karena ini kan satu paket Iya, kan. iya. Memang awalnya iya. Kalau dibuka survei begitu, memang turun itu dia. Tapi kan pelan-pelan ribon. Khususnya di debat itu ya. Iya. Ah, Yang mengagetkan itu. yang mengagetkan itu. Sedangkan orang mengatakan debat sekarang itu masih pakai perspektif lama mereka. Mereka pikir hanya televisi yang nyiarkan. Ini sekarang debat 1 jam, potongannya di TikTok bisa 20 dan bisa berminggu-minggu. Ibu yang sedang mancing di Danau Toba pun sedang bertani itu melihat. Ini dia. Pintar juga ya. Pintar juga Gibran ya, gitu dia. Jadi jangan aku agak membantah itu tesis soal debat itu Tidak pengaruh. efeknya ke elektoral sedikit katanya. Mereka menghilangkan pengaruh faktor itu, Pak. medsos itu. Dengan ada medsos sekarang besar sekali. Jadi cocok dalam hal ini Bang Roboto sama Bang Jansen ini. Iya, TikTok itu pengaruh, Pak. Pengaruh. Enggak, soal ini underestimate ini. Oh iya, underestimate betul. Mereka underestimate. Iya. Ah. Bang, tapi satu yang menarik ada lagi. Tapi kan jam terbang. Jam terbang Ini politik kaki. senior. Kawan ini kan. Kau Makanya belum pernah di DPR kau tindawan. dua kali. Enggak, aku itu Ujungnya kita doakan hincapan jahitan jadi Bang, menteri. itu semua ya, jangankan yang menang betul lah kayak yang dia bilang. Udah main duit gila-gilaan. Yang kalah pun main duit gila-gilaan, tapi nasibnya kalah. Netizen doakan ya, Bang Hinca jadi menteri, Tindawan naik kelas jadi DPR. Doakan juga di Komisi 3 dan tambah lagi Badan Legislasi. Wah, Nah, doa buat AHY apa Bang? Doa Hah? buat AHY apa? Buat AHY, ya selama capek memilih, kami udah bilang Hinca, tapi mungkin di benak dia masih ada calon-calon yang lain. Kan gitu. Mau nyelamatin Bang Jansen atau enggak kan? Iya, mau menyelawati. Jansen ini Tindaun AHY, ingat loh pesan mamanya. Dia di mana-mana selalu bilang, terus kamu harus membela yang namanya SBY. Ini pahlawan, Pak. Jadi tolonglah ya Tindaunnya. Jansen. Tapi yang lebih sayang sama Tindaun ini SBY apa AHY Bang menurut Abang? Iya, kalau sekarang yang sayang SBY karena dia kan bela SBY terus. AHY? Kalau AHY dia pusing juga. Gimana nih bos gua
Dulu ngerasani, sekarang gara-gara 6 bulan menteri ini, sekarang muji-muji terus. Padahal gue selama ini kan ikut mengkritisi, dan kritisi dia bagus kok. Jadi orang-orang kayak Tindaun ini kita sayangkan kalau dia nggak jadi. Terima kasih dulu hak jawab. Ya dia setuju lah. Agak lain. Agak lain. Pertama apa soal IKN ya. Ini kan soal catatan yang di DPR ada tuh. Jadi kalau soal IKN itu kalau soal IKN, karena penting ini penontonnya banyak sekali kalau soal politik ini. Jangan diumbang, Bang. Aku tahu diumbang sama Abang. Tahu ya aku sombong, tapi aku sur. Ini bukan hanya di YouTube toh, sampai ke IG Bang fotonya, sampai ke TikTok macam-macam Bang, sampai ke Facebook gitu. Jadi ini bukan TikTok ini bukan podcast biasa gitu. Jadi agak lain ya, Bang. Iya, jadi biar aku luruskan dikit, kalau soal IKN itu sebagaimana catatan di DPR begitu, boleh nanti teman-teman lihat. Demokrat itu ya, pendapat fraksinya adalah menerima IKN tapi dengan catatan. Karena ketika itu diputuskan kan kita masih di tengah COVID. Nah, catatannya pada waktu itu salah satunya adalah kalau ekonomi kita sudah pulih, ya ini bolehlah dilanjutkan. Tuh, karena waktu itu prioritas di depan mata kita kan terkait soal penanganan COVID yang butuh biaya gede juga tuh. Sampai pidato kebudayaan tuh Mahaye ini waktu itu Bang. Soal itu ya, maksudnya biar itu jadi prioritas. Ini kan sekarang pelan-pelan ekonomi kita kan kembali pulih kembali pulih. Penerimaan di APBN juga sudah kembali maksimal, tidak seperti yang lalu begitu. Ya silahkan dilanjutkan, itu dia. Tapi tentu dengan program-program pro rakyat yang lain begitu, yang kaitannya dengan manusia begitu, ya tidak boleh kemudian dinomor duakan. Itu soal IKN. Soal apalagi Mas Ahaye udah menemani Pak Jokowi ke IKN. Tugas-tugas khusus. Soal Bang ya. Soal Pak SB dan Mas Ahaye begitu ya kan. Di Kongres 2020 kemarin kita seluruh kader sudah memilih Mas Ahaye menjadi ketua umum, itu dia. Ya nggak ada juga kita pertajakan. Iya, itu, ini kan soal lebih sayang mana tadi loh. Ini kan kita harus apa kan? Nah, jadi kepatuhan kita sekarang terkait keputusan organisasi ya, yang kaitannya kewenangannya itu tidak ada di majelis tinggi ya ke ketua umum Mas Ahaye begitu. Jadi biar nggak ada. Tapi kalau soal pernyataan Bang Ruth tadi betul. Jadi memang ketika aku lulus dari lulus dari Airlangga dulu, ibuku itu berharap aku ini ingin jadi lawyer begitulah. Kalau istilah mamaku itu kau ini bisa jadi lawyer sama besarnya seperti Ruth Sitompul dan Hotman Paris gitulah. Karena memang pada masa itu dua ini yang paling top memang dia di orang Batak. Top of mind, top of macam-macam lah. Dua ini kan. Siapa aja? Ruth Sitompul dengan Hotman Paris. Jadi kau ini bisa jadi lawyer bagus seperti mereka. Tiba-tiba di tengah jalan karena aktivisme sejak mahasiswa, aku masuk ke politik. Ibuku memang bilang, karena kau sudah masuk ke politik dan di Demokrat, ya, kalau kau masih berpolitik, maka kau harus setia ikut Pak SBY. Itu. Jadi seperti Ruth Sitompul lagi-lagi kan. Jadi kau harus setia ikut Pak SBY. Jangan seperti Ruth Sitompul dan Johnny Allen Marbun. Oh enggak, aku sama SBY tetap kawan. Intinya yang membuat kemudian sampai sekarang, kalau orang bertanya ke aku, apakah kan 10 tahun ini kita oposisi banyak dinamikanya, apakah akan tetap di Demokrat? Aku katakan iya. Karena memang ibuku mengatakan kalau kau masih di politik, ya setialah ikut Pak SBY. Kalau kau keluar politik, ya sudah kembali jadi lawyer. Seperti Ruth Sitompul dan memang dua ini top betul memang. Kalau soal itu, soal hukum itu, dua ini pada masanya memang saya ada lawan. Orang tiap hari di TV itu. Soal mereka berdinamika itu soal lain lah. Soal lain lah ya. Itu soal lain ya. Itu. Jadi Johnson Tindaun ya. Sekarang biarlah di dalam, kita harus dukung. Izinkanlah ke oposisi. Jadi PDIP oposisi nih, Bang. Iya. Udah pasti nih. Iya, Bang. Karena nggak mungkin nama Johnson dibawa di koalisi kan. Dalam Rakernas nanti akan dibawa. Tapi kalau bicara bahasa tubuh, aku orang yang paling setuju oposisi. Itulah
silang argumentasi antara politisi senior Partai PDIP Ruhut Sitompul dan politisi senior Partai Demokrat Johnson Sitindaun. Berawal dari pernyataan Bung Ruhut yang mengatakan bahwa kalau Gibran lolos putusan 90, pasti Prabowo akan memenangkan pertarungan di Pilpres ini. Dan ternyata menurut Bung Ruhut betul terbukti Prabowo Gibran yang menang. Menurut Bung Ruhut berbeda dengan penilaian sebagian besar dari para politisi PDIP yang saat itu sudah merasa di atas angin bahwa PDIP tentunya pasti akan memenangkan penilaian dalam debat Cawapres. Sehingga saat itu PDIP benar-benar menganggap underestimate terhadap kemampuan Gibran yang nantinya berada dalam debat. Akibatnya gara-gara underestimate ini PDIP lengah dan akhirnya dikalahkan oleh Gibran. Sementara ungkapan jujur dari politisi senior Partai Demokrat Johnson Sitindaun mengatakan bahwa sebenarnya di kubu 02 sendiri saat itu sebagian besar pada pesimis kalau Gibran punya peluang yang sangat kecil untuk bisa memenangkan perdebatan melawan Profesor Mahfud dan Caimin yang mereka jelas-jelas sudah senior di pemerintahan. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Gibran memberikan sebuah kejutan yang luar biasa buat masyarakat Indonesia, terutama kepada para pendukung-pendukungnya dengan memberikan penampilan yang sangat memukau dan akhirnya memenangkan di dalam sesi debat Cawapres saat itu. Dan ternyata pernyataan Johnson ini juga diamini oleh lawan politiknya, yaitu politisi senior PDIP Ruhut Sitompul. Nah, inilah cuplikan potret panggung politik di tanah air kita saat ini. Oleh karena itu, pesan saya adalah bahwa sebenarnya politik bukanlah tentang kekuasaan, tapi lebih tentang bagaimana para penguasa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan politik yang bijak adalah politik yang mampu mempersatukan adanya berbagai perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah kerjasama yang penuh kesejukan dan harmonis. Dan yang terakhir dan juga jauh lebih penting buat kita semua adalah tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik lagi kepada bangsa dan negara ini demi masa depan anak cucu kita bersama. Terima kasih dan salam sukses.